Selamat berjumpa kembali, sahabat cinta Alkitab. Kita akan belajar kitab yang ke-12 dari Perjanjian Lama, yaitu kitab 2 Raja-Raja. Mari kita dengan semangat terus belajar firman Tuhan sebagai orang-orang percaya yang bertumbuh dalam kebenarannya. Kitab 2 Raja-Raja, penulis. Kitab 2 Raja-Raja tidak menyebutkan nama penulisnya. Tradisi menyatakan bahwa Nabi Yeremia merupakan penulis kitab Raja-Raja. Tanggal penulisan kitab 2 Raja-Raja kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara 560 sampai 540 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab 2 Raja-Raja merupakan lanjutan dari kitab 1 Raja-Raja. Kitab ini melanjutkan kisah mengenai para raja dari suatu kerajaan yang terpecah, yaitu Israel dan Yudea. Kitab 2 Raja-Raja berakhir dengan kekalahan dan pengasingan bangsa Israel dan Yudea ke Babel dan Asyur. Ayat kunci 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ke 8. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. 2 Raja-Raja 22 ayat 1a sampai ke-2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 2 Raja-Raja 24 ayat yang kedua. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dalam perantaran para hambanya, yaitu para nabi. 2 Raja-Raja 8 ayat 19. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud, hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Rangkuman kitab 2 Raja-Raja menggambarkan jatuhnya kerajaan yang terpecah itu. Para nabi berulang kali menghimbau bangsa Israel bahwa penghakiman Allah sudah ada di ambang pintu, tetapi mereka tetap saja tidak bertobat. Kerajaan Israel berulang kali dikuasai raja yang jahat, dan walaupun ada beberapa raja Yudea yang baik, sebagian besar dari mereka mengalihkan bangsa itu dari penyembahan kepada Allah. Beberapa pemimpin yang baik bersama Elisa dan nabi lainnya tidak dapat menghentikan kejatuhan bangsa mereka. Kerajaan utara Israel akhirnya dibinasakan oleh kerajaan Asyur. Sekitar 136 tahun kemudian, kerajaan selatan Yudea dikalahkan oleh kerajaan Babel. Ada 3 tema utama dalam kitab 2 Raja-Raja. Yang pertama, Allah telah menghukum umatnya jika mereka tidak taat dan mengabaikannya. Ketidaksetiaan Israel dicerminkan dalam penyembahan berhala mereka yang penuh kekejian dan berakibat pada turunnya murka Allah kepada pembangkangan mereka. Kedua, nubuat Nabi Allah yang sejati selalu terjadi. Karena Allah setia terhadap firman-Nya, demikian pula perkataan nabinya juga selalu benar. Ketiga, Allah itu setia, ia mengingat janjinya kepada Daud. 2 Samuel 7 ayat 10-13. Meskipun umat maupun raja yang jahat itu tidak taat, Allah tidak menghentikan garis keturunan Daud. Bayangan. Yesus menggunakan cerita janda Sarfat dari kitab 1 Raja-Raja dan Naaman dalam kitab 2 Raja-Raja sebagai gambaran akan belas kasihan Allah terhadap para Yahudi yang dinilai tidak layak mendapatkan anugerah Allah. Mereka yang miskin, lemah, tertindas, pemungut cukai, orang Samaria, non-Yahudi. Dengan mengutip kisah janda yang miskin dan penderita kusta, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah pemulih agung yang memulihkan dan melayani mereka yang paling membutuhkan anugerah. Kebenaran ini merupakan dasar dari misteri tubuh Kristus, yakni gerejanya yang akan terdiri dari semua bagian masyarakat, pria dan wanita, kaya dan miskin, Yahudi dan non-Yahudi. Berbagai mujizat Elisa menjadi bayang-bayang atas mujizat yang dilakukan Yesus kelak. Elisa juga membangkitkan putra wanita Sunem, memulihkan penyakit kusta Naaman,
dan menggandakan 20 buah roti jelai dan gandum untuk dibagikan kepada 100 orang dan masih bersisa. Praktek. Allah membenci dosa dan tidak akan tinggal diam terhadapnya. Jika kita adalah miliknya, maka dapat dipastikan ia akan mendisiplinkan kepada kita yang tidak taat. Seorang bapa dalam kasihnya akan memperbaiki perilaku anak-anaknya demi kebaikan mereka sendiri, sekalipun membuktikan bahwa mereka adalah miliknya. Sekaligus membuktikan mereka adalah miliknya, Allah dapat menggunakan orang yang tidak percaya untuk membawa koreksi kepada umatnya. Ia selalu memberi himbauan sebelum menghukum. Sebagai orang Kristen, kita mempunyai firman-Nya sebagai panutan dan himbauan. Ketika kita menyimpang dari jalannya, bagaikan nabi-nabi dalam sejarah, firman Allah itu layak dipegang karena selalu benar. Kesetiaan Allah kepada umatnya tidak pernah gagal, walaupun kita pernah gagal. Kisah janda dan penderita kusta merupakan contoh bagi kita mengenai tubuh Kristus. Sama halnya Nabi Elia yang mengasihi mereka yang berasal dari kaum paling rendah dalam masyarakat. Kita juga seharusnya menyambut semua milik Kristus dalam gereja kita. Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Kisah Rasul 10:34. Karena itu sebaiknya kita juga mengikuti contohnya. Sahabat cinta Alkitab, demikianlah penjelasan tentang kitab 2 Raja-Raja. Kita belajar dari kitab 2 Raja-Raja ini bagaimana kepatuhan, ketundukan kepada Allah membawa berkat untuk kehidupan kita. Namun penolakan, ketidaktaatan, dan pemberontakan kita kepada Allah membuat kita sendiri mengalami kesusahan demi kesusahan yang diakibatkan oleh dosa-dosa yang kita perbuat. Mari sahabat cinta Alkitab semakin setia dan dekat dengan Tuhan. Shalom, dan kita akan bertemu kembali di dalam kitab yang berikut, yaitu kitab ke-13, 1 Tawarikh. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.